ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Barangkali di antara keluarga jamaah ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya, dipanjangkan umurnya, biniyati syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga terkhusus buat Ustaz Rifai, Allah Ta'ala sempurnakan kesehatan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu dengan izin Allah di Masjid Jami Al-Falah dalam rangka beribadah talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat. Semoga ilmu yang kita dapat membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah sampai pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'til ma'rufa wajtanibil munkara wanzur ma yu'jibu udhunaka ayyakula lakal qawmu idza kumta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi takrahu ayyakula lakal qawmu idza kumta min indihim fajtanibahu. Kita kembali dinasehati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan, disuruh kita untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan itu nggak boleh ditunda. Badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah untuk mengerjakan kebaikan, jangan pakai entar. Ngaji yuk, entar dah, bulan depan masih ada. Kalau kita diajak kebaikan, jawabannya insya Allah. Kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kalau kita diajak untuk mengerjakan sesuatu oleh sahabat kita, oleh teman kita, jawaban kita insya Allah. Jika Allah berkehendak, jika Allah menghendaki, sebab segala sesuatu atas kehendak Allah. Maka di Quran ada kun, ada kuni, ada kunu. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal bilang kun. Ada manusia di dunia,
nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya. Allah mau ada Nabi Adam. Allah tinggal bilang kun, kehendaknya sendiri, maka jadi. Allah mau ada perempuan bisa melahirkan anak tanpa sentuhan laki-laki, tanpa ada suami, keluar Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka enggak disebut bapaknya Nabi Isa, wa qala Isa bin Maryam. Proses kehamilan dan kelahirannya diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana Maryam memberi makan janin calon bayi yang ada di rahimnya, disuruh senderan di pohon korma. Kalau kita perhatikan seberapa kuat tenaga orang yang lagi hamil kan, tapi itu kehendak Allah, kemauan Allah, disuruh senderan. Begitu udah senderan, Siti Maryam disuruh gerak-gerakin tuh badannya di pohon korma. Begitu digerak-gerakin, berjatuhan tuh korma muda. Kita kalau umroh di Laut Merah, di Masjid Apung, kita suka beli korma muda yang menurut cerita banyak, kalau yang lambat bunting disuruh banyak makan itu, jadi cepet bunting. Ada yang dapat langsung bunting, ada yang lama baru bunting. Jadi besok kalau umroh beli aja itu buat bini kita, siapa tahu bunting lagi kan. Wajtani bil munkaro, hindari keburukan, jauhi kemungkaran. Kalau ngajak kebaikan nggak ada resiko, tapi kalau menentang kemungkaran ada resiko. Dulu sebelum ada FPI, Kemang Raya tuh Jakarta Selatan, kalau kita lewat Mampang, lewat Bangka, lurus ke kiri, itu jadi ikon tempat-tempat anak muda dulu bermalam mingguan di situ. Banyak kafe-kafe yang menyediakan minuman keras. Masjid sepanjang jalan kiri kanan, pengajian subuh, maghrib, isya di situ tuh. Tapi tidak bisa mengurangi dan mencegah tempat-tempat tersebut. Saya pernah ceramah di lorong 22. Mana lorong 22? Tanjung Priok, pinggir laut. Saya ceramah di majelisnya Habib Abdullah Al-Attos, yang kalau suka hadir majelis taklim Kemis Ar-Ridwan Habib Ali atau Maulid, beliau selalu ada. Yang hidungnya itu mancungnya luar biasa, beda dia sendiri. Cuman rumahnya di daerah sana. Saya diundang ceramah, lorong 22, turun dari mobil, masuk gang kecil, kiri kanan meja udah penuh isi minuman-minuman keras. Itu pedagangnya udah pada diri begini. Saya lewat, Buya doain biar cepet laku. Bagaimana ngedoain ya kan? Saya manggut-manggut aja udah jalan. Saya lagi ceramah, ada Habib Abdurrahman Kuitang, waktu itu beliau masih ada. Habib Abdurrahman
Baru 20 menit saya ceramah, Wan Sehan datang. Wan Sehan datang pakai celana pendek, bawa gitar pakai tali rapia digantung. Langsung masuk, Nawir sini mik, gue mau ceramah. Ceramah dia. Habis ceramah udah keluar, saya lanjutin. Begitu saya selesai acara di situ pulang. Begitu pulang, itu meja-meja yang tadi saya datang botol banyak. Begitu saya pulang udah habis semua. Kata pedagang, alhamdulillah doanya makbul Buya, laku semua. Astagfirullah, bukan saya yang ngedoain, Wan Sehan. Alhamdulillah sekarang tempat itu udah nggak ada. Tempat yang dulu seperti itu sekarang udah nggak ada, karena dakwahnya Habib Abdullah itu. Jadi mencegah kemungkaran itu berisiko. Kalau ngajak orang ngaji enggak, tapi kalau melarang seseorang dari perbuatan yang kelihatan dalam pandangan ajaran Islam dilarang, itu berisiko. Itu berisiko. Kalau mencegah kemungkaran berisiko, kalau ngajak kebaikan enggak ada masalah. Habib Salim Asy-Syatiri dapat gelar dari abahnya itu Sultanul Ilim. Terakhir gelarnya Sultanul Ulama, rajanya ulama, karena keilmuannya. Di Tarim, Rubat, Hadramaut, karena dia mencegah kemungkaran, berhadapan dengan penguasa saat itu. Waktu itu di Yaman ada juga sekelompok kecil orang, kalau di negeri kita disebut komunis, di sana juga ada. Maka komunis enggak berkembang, selalu dapat hambatan dari Habib Salim Syatiri. Berbagai macam upaya untuk mencelakakan Habib Salim Syatiri enggak pernah berhasil komunis. Akhirnya dia ditabrak dari belakang, hancur tulang kakinya, hancur tulang-tulang iganya, tapi Allah masih selamatkan dia. Berisiko mencegah kemungkaran. Habib Salim itu keturunan dari Sayyidina Ali. Hafal Quran, biasa proses menghafal itu ada juz tertentu yang tidak semudah juz di awal-awal. Ngapal Quran itu juz awal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 enak, cepet hafal. Tapi yang banyak ranjau, yang sering ayat itu mirip, ayat 26, 27, 28, 29. Habib Salim sudah hafal, tapi yang sering hilang, yang sering lupa di juz 26, 27, 28, 29. Suka lupa. Kenapa suka lupa? Karena Allah menciptakan lupa. Kalau Allah enggak ciptakan lupa, ilmu kita enggak pernah lupa. Yang Allah tidak hilangkan ilmu yang sudah Ia berikan hanya kepada Nabi. Sanuqri'uka fala tansa. Yang Allah sudah berikan Al-Quran kepada Nabi melalui malaikat Jibril enggak pernah hilang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim begitu juz 24, 25, 26, 27, 28, 29 sering lupa, dia tidur. Dalam tidur mimpi
dibagi segelas susu. Siapa yang membagi? Sayyidina Ali. Dalam mimpi Habib Salim dikasih segelas susu. Kata Sayyidina Ali, "Ishrab ya Salim, minum." Begitu minum, dalam mimpi terbangun menjelang subuh. Itu yang tadi 26, 27, 28, 29 hilang. Begitu dapat susu dari Sayyidina Ali, keingetan semua. Habib Salim dulu namanya Umar, cuman sakit mulu. Begitu sakit, abahnya namanya Habib Abdullah, wiridan ziarah di makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau makamnya ada di Zambal, posisinya sebelah kiri. Kalau kita datang masuk pertama ziarah Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12, dia menyendiri ada di sebelah kiri. Di situ makam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Dia sendiri, besar itunya kanopinya. Habib Abdullah, abahnya Habib Salim, lagi ziarah, tertidur. Begitu tertidur, Habib Abdullah nyamperin dalam mimpinya. Kata Habib Abdullah, "Abdullah, ganti nama anakmu, jangan Umar, ganti Salim." Jadi Habib Salim Asy-Syatiri dulu namanya Umar bin Abdullah Asy-Syatiri. Setelah sakit mulu, diganti namanya menjadi Salim. Salim artinya selamat. Selamat, enggak sakit-sakit. Kalau ada orang diganti namanya Mulyono, bukannya karena sakit mulu, bukan. Bukan karena sakit mulu dia. Itu nama saudaranya di ijazah, fotonya mirip. Digantilah menjadi nama Salim bin Abdullah Asy-Syatir. Terawihnya kalau Ramadan, Habib Salim itu terawihnya setiap malam 100 rakaat. Di Yaman itu masjid-masjid, kalau Ramadan jadwal terawih itu diatur. Pertama jam 8, jam 9 di musola Habib Salim. Setengah 10 sampai setengah 11 di Masjid Jami. Setengah 11, setengah 12 di Masjid Jami Umar Muhdor. Setengah 12 sampai jam 1 pindah lagi. Jamaahnya itu juga. Dari sini pindah dari masjid itu pindah Habib Salim udah di kursi roda, giliran terawih turun. Makanya nggak kaget guru kita Habib Hud itu terawihnya begitu. Habib Hud terawihnya setiap malam. Pertama 20 di Haji Ilyas, kemudian jam 9 di Haji Abbas, kemudian setengah 11 di Sunterjaya. Setiap malam tuh beliau 4 tempat kali 20. Kalau di Yaman, Habib Salim Syatiri itu udah terawihnya 20, witirnya 11. Kan di sini udah sholat isya, nanti di masjid sana sholat isya lagi, sholat witir lagi, nanti di sana sholat isya lagi, witir lagi. Hidupnya Habib Salim Syatiri
nggak ada tidur 24 jam. Alhamdulillah udah pernah ceramah di Tanah 80. Waktu itu pas lagi peresmian Lembaga Pendidikan Bahasa Arab LPBA, Ustadz Rais. Beliau hadir peresmian gedung Lembaga Pendidikan Bahasa Arab LPBA. Selesai acara terus ke Tanah 80 mengisi acara hitanan. Jadi kampung, desa yang pernah didatengin orang-orang soleh itu berbangga-bangga nanti di hari kiamat. Ya Rob, saya pernah diinjek oleh orang soleh, Fulan bin Fulan. Kayak kita di Al-Falah banyak ulama-ulama ternama, Kiai Haji Irfan Zidni, Kiai Haji Munzir Tamam, Kiai Mursidi, berbangga nanti duren sawit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa saya sebut Habib Salim? Karena beberapa hari ke depan nih acara haulnya, acara haul beliau. Beliau meninggal di Mekah. Beliau belajarnya, gurunya 100 orang. Di antara guru-guru beliau yang sudah namanya akrab di telinga kita, Syekh Yasin Al-Padani, orang Indonesia, Sumatera Barat, orang Padang, muhaddis yang silsilah ilmu hadisnya itu nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kalau ke Indonesia selalu ada di Cipete. Cipete ada istrinya. Kemarin haul saya yang ceramah di tengah ulama-ulama, murid-murid Syekh Yasin Al-Padani. Nggak tahu dari mana sebabnya kenapa saya yang harus disuruh mengisi ceramah haul. Jadi saya buka dulu manakibnya. Beberapa kali saya bersalaman, beberapa kali saya mencium tangannya, beberapa kali saya berpelukan dengannya, lembut tangannya. Syekh Yasin Al-Padani, gurunya Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri juga ngaji sama Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kata Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Salim, ilmu yang ana miliki udah habis, ana udah kasih ente semua. Itu kakeknya Sayyid Muhammad Al-Maliki, kumpinya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Dia sampai berkata, Salim, habis udah ilmuku, aku udah kasih kamu semua. Beliau meninggal di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Luar biasa, yang mensolatkan semua dari Madinah, dari Jeddah hari itu seperti Haji Akbar. Solat jenazah Habib Salim Asy-Syatiri. Wanzur ma yu'jibu uzunuka ayyakula lakal qawmu idza kunta min indihim ta'tihi. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan ucapan-ucapan dalam ajakan atau mencegah kemungkaran. Jadi bahasa-bahasa yang akan kita sampaikan dipikirkan dulu. Kira-kira bagaimana pandangan mereka terhadap ajakan kita. Jadi disaring dulu
di-sharing dulu apa yang akan kita sampaikan. Ada orang mencegah kemungkaran, bukan makin padam kemungkarannya, justru makin berkembang. Karena dia menyampaikannya dengan cara-cara yang kurang bijaksana. Kalau kemungkaran dicegah dengan cara kemungkaran, maka kemungkaran itu lambat untuk hilang. Ada yang dengan cara dia pikirkan terlebih dahulu. Wanzuril ladzi takrahu ayyakula lakal qaumu idza kumta min indihim fajtanibahu. Kalau tadi setelah dipikirkan kelihatannya baik, orang mau menerima, maka lakukan. Tapi jika ajakan kita romannya bakal ditolak, fajtanibahu, hindari. Jangan dipaksakan. Maka mengajak orang itu biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara-cara Nabi dalam dakwah. Biiznihi, dengan izinnya, izin Allah. Karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah, tapi tidak bisa datang dari manusia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekeras Sayyidina Umar sebelum Islam, hatinya yang keras itu luluh lanta menjadi lembut ketika ada bacaan Al-Quran, tapi yang membaca adalah adik beliau. Maka Allah beri hidayah melalui yang dia dengar kalam Allah, yang dia dengar dari Al-Quran. Itu Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar dengan mendengar Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, Mike Tyson. Kenal kan Mike Tyson? Yang waktu tanding lawan Holyfield, itu kupingnya digigit tuh Holyfield. Frustasi dia menghadapi Holyfield, luar biasa tenaganya. Tuh Mike Tyson sampai pesimis, sampai digigit tuh kupingnya Holyfield. Itu belum lama, 9 tahun yang lalu, ketika lagi sedang bugar-bugarnya. Allah kasih ia hidayah ketika sholat malam 2 rakaat, Fatihah surah yang dibaca, hafalan yang tadi pagi kita hafalkan, setelah asar kita ulang, sholat malamnya kita ikat, jadi nggak hilang. Itu metode menghafal Al-Quran supaya tidak hilang. Kalau tidak ditakrir setelah asar, hafalnya habis subuh, bakal cepat hilang. Makanya nggak kaget kalau ada orang baca wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Karena dulu belum apal betul, dia udah yakin. Begitu jadi imam, makmumnya banyak, grogi, kan malu dikasih tahu kesalahan imam, dikasih tahu sama makmum, apalagi ngasih taunya dengan suara yang keras. Itu bukan makin enak tuh hati, makin bingung, makin gelap. Diulang salah lagi, akhirnya ruku.
Bukan hanya di kampung, di kampus juga begitu. Dulu saya kuliah, kalau sholat isya itu teman saya yang tadi pagi ngapal, asar dia nggak takrir, dia nakrirnya pas sholat isya. Itu nggak maksimal hafalan. Yang makmum hafalannya lebih tinggi. Dia baru 15, juz 15 itu palanya Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pagi dia hafal, asar dia nggak takrir, isya dia baca, salah. Dibenerin sama yang hafalnya udah 20, bukan makin bener, makin salah. Groginya bertambah. Jadi Al-Quran Allah beri satu mukjizat kepada hambanya, kalau sudah hafal dijaga, diikat dengan sholat malam, hafalan tersebut tidak akan hilang. Nah, kita hafalan-hafalan surat-surat pendek aja kadang hilang. Hal ataka hadisul ghasiyah, masih lupa mulu. Wasyamsi waduhaha, kadang masih ketukar-ketukar mulu. Nah, itu diulang-ulang. Kalau kita sholat malam sendiri baca tuh surat, supaya nanti di siang hari tidak hilang. Apatul ilmi an-nisyan, malapetakannya ilmu itu karena punya rasa lupa. Allah ciptakan lupa. Yang tidak pernah lupa itu Nabi. Sanukri'u kapala tansa. Yang Allah udah ajarin itu Quran melalui malaikat Jibril, pala tansa. Nabi tidak akan pernah lupa. Yang lupa itu para sahabat. Begitu turun wahyu disampaikan kepada sahabat, yang nulis di batu, yang nulis di pelepah kurma, yang nulis di girbah. Girbah itu tempat air yang digantung di leher. Jadi kalau mau bepergian jauh, dirigen belum ada, plastik kresek juga belum ada, tempat-tempat yang model-model sekarang belum ada. Dulu kantong air, girbah namanya. Girbah itu dari bahannya itu kulit ontak dijahit. Kalau dulu kita kantong terigu buat kantong Quran, kita gantung di leher, kita ngaji dulu sama guru, bawa Quran di sini. Itu dulu kalau pulang haji masih menggunakan kapal air sebelum Gunung Jati. Dulu ada Abu Lombok, ada Cut Nadin. Babak saya pergi haji pertama itu Abu Lombok, 11 bulan, hampir setahun. Kapasitas penumpangnya cuma 111, 11 orang nakoda dan kru. Jamaah haji dari seluruh negeri ini cuma 100 orang. Satu kecamatan diundi 1 orang. Jadi berangkat ke Tanjung Priuk, yang nganter orang sekecamatan. Itu pada gotong-gotong Sahara. Dulu Sahara itu diikatnya pakai tambang dadung. Jadi digotong 14 orang. Bawa kompor, bawa beras 3 karung, orang buat setahun. Kompor, kenceng, piring, gelas, semuanya dibawa. Makanya yang nganter satu kecamatan.
Itu saya punya orang tua waktu itu naik kapal Abu Lombok. Begitu sampai di tengah laut, ada ombak menggunung lebih tinggi dibanding kapal. Nakodanya udah pasrah. Dia temuin jamaah haji, bapak-bapak, saya serahkan ke bapak-bapak karena di hadapan saya 10 kilo ke depan ini kelihatan ada ombak menggunung lebih tinggi dibanding kapal kita. Saya minta pendapat jamaah. Kata jamaah, jalan terus, nanti dibacain. Dibacain apa? Waktu itu dibacain Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Lagi baca ratib, baru sampai Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, itu ombak yang tadi lebih tinggi dibanding kapal rendah, normal lagi. Itu nakoda sampai nanya, bacaan apa tadi itu? Ombak yang gede jadi kecil. Akhirnya itu nakodanya sepanjang ngangkut jamaah haji baca ratib mulu. Itu historisnya, itu sejarahnya. Kalau kita orang Durensawit mau pergi haji pakai baca ratib, ada sejarahnya, ada ikutannya. Biasanya kalau yang pergi aja, itu ada aja kendala. Kemarin tuh yang tertimpa alat-alat untuk mengangkat beban berat karena haram lagi direnov untuk lantai 3, pengangkat beban berat itu bisa roboh menjelang maghrib, bisa roboh tertiup angin, jamaah sudah penuh tinggal nunggu komat, ring itu jatuh. Kenapa yang tertimpa hanya jamaah yang perginya nggak baca ratib? Kebanyakan yang tertimpa jamaah dari Bandung yang pergi nggak baca ratib. Ya tanya yang sebelah, kenapa nggak kena musibah ya? Mungkin saya waktu berangkat minta doa dari tetangga. Baca apa? Baca ratib. Oh, apa itu ratib? Dia telepon keluarganya di Bandung. Bacain dah ratib, mama mau pulang supaya selamat. Baru kenal ratib. Jadi ratibul haddad yang dibaca saat orang mau pergi haji dan umroh ada historisnya, ada sejarahnya, bisa menolak bala dan malapetaka. Maka itu juga bagian daripada ilmu. Itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nyusun bacaan ratib itu tidak sesusun-susunnya. Ini dia tulis nih, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Selesai dia tulis, dia taruh di tembok kuburan Nabi. Dia tidur. Kalau tulisannya itu salah, dapat teguran dalam mimpi dari Nabi. Kalau nggak ada teguran, lanjut bacaan berikutnya. Jadi itu ratibul haddad, susunan bacaannya itu udah ditasheh, udah dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Shahibur Ratib, itu ilmu. Wa ida'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahlihi. Menjadi sia-sia itu ilmu
kalau yang diajak bicara orang yang gak suka ilmu, kurang respon dia, kurang tanggap dia. Tapi kalau kita bicara sama orang yang suka ilmu, apa yang kita sampaikan menjadi manfaat. Orang kalau nggak suka ilmu, kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilm la khaira fihi. Orang yang kagak demen ilmu itu nggak ada kebaikannya. Karena dia demen ilmu, 24 jam ilmu. Itu Habib Salim Satiri rumahnya 3 lantai. Dari tangga lantai dasar sampai lantai 2 itu, setiap mau pindah tangga ke lantai 2 ada tempat istirahat, ada lemari kecil, ada kursi, ada kitab-kitab. Jadi Habib Salim Satiri kalau naik istirahat, ada kitab yang dia baca waktu istirahat. Entar begitu turun juga begitu, ada kitab yang dia baca waktu turun, ada kitab yang dia baca waktu naik. Ada yang dia baca kitab sepanjang jalan ketika ada mobil jemputan. Itu Habib Salim kalau naik mobil, begitu masuk, Allahu Akbar, sholat sepanjang jalan. Kalau enggak, dia baca kitab. Kalau enggak, dia baca Quran. Orangnya dermawan. Itu santri-santrinya yang fakir, yang kagak mampu dia biayai. Kalau datang ke Indonesia, santri-santrinya yang pada pulang tuh ke Indonesia, alumni-alumninya jenggotnya udah pada segini-segini. Kalau Habib Salim datang ke Indonesia, pada nyamperin, dibagi-bagiin duit. Habib Salim Satiri kalau ke Indonesia bawa duit 4 koper. Tahun 89 saya dapat 420.000. Orang dia ngambil aja udah begini. Saya waktu itu di Cidodol, ketemu di Cidodol, saya ada di depan mimbar para habaib. Sebelum acara dia bagi-bagiin duit dulu. Saya dipanggil, Ta'al. Enggak ditanya nama, cuman dipanggil, sini, dibagi duit. Saya ambil-ambilnya 420.000. Waktu itu 400 kan gede. Saya 2 kali dibagi duit. Yang kedua kali saya di Cijurai. Cijurai lagi maulid. Saya ikut Habib Syekh Al-Musawa. Di sana dibagi duit sama Habib Salim Satiri. Duitnya dolaran, $100. Saya dibagi 400 dolar. Saya dipanggil dulu, Ta'al. Saya paranin, disuruh belah duren. Durennya sih udah terbelah. Saya belahin, diupain. Hadza hadiah. Ini hadiah, bukain duren. Pokoknya asal dia kesini saya tungguin aja kapan nih belahin duren nih. Ya Allah. Itu kalau di Cijurai maulid itu pesta duren, kembuli sama duren diaduk makannya. Di Yaman nggak ada duren. Di Yaman nggak ada duren, tapi ulama-ulama Yaman, habaib di Yaman itu mencintai duren karena ulama Indonesia suka. Di sana nggak ada pun duren. Duren kan duren sawit doang.
Duren sawit terkenal juga durennya dulu. Kalau udah yang nenteng Haji Muid, wah itu duren luar biasa. Saya nyobain juga duren-duren sawit Haji Muid yang bawa di rumah Buya Zayadi. Nawir, bukain. Tahu itu duren sawit apa pondok kelapa. Pokoknya enak. Itu di Yaman nggak ada duren, tapi habaib yang ada di Yaman menyukai duren karena ulama Indonesia itu khasnya kalau bikin acara selalu ada duren. Sayyidil Walid Habib Ali 9 hari sebelum wafat dia ke rumah pas lagi penutupan. Nawir, Walid jangan doa mulu di sini, ceramah dong. Ya Walid ceramah. Kursi Walid ceramah deketin ibu-ibu. Biasanya doa, ini ceramah hampir 40 menit. Selesai, masuk ke dalam, baru di pintu duren. Padahal duren masih saya simpen, baunya udah kecium. Duren, es buah. Duren, es buah, nasi kembuli. Ya Allah, sampai buka baju nih makannya. Jadi di Yaman nggak ada duren, tapi Habib Umar menyukai duren karena menjadi makanan istimewa bagi ulama-ulama Indonesia. Nah, maka apa yang menjadi kesukaan ulama itu sahabat-sahabat ngikutin. Sahabat Al-Ayyubi enggak doyan labu. Labu apa tuh yang di sayur yang panjang? Labu air. Enggak doyan orang Madinah tuh, orang Yasrib enggak doyan labu. Orang Madinah kalau nanam labu dibawa ke pasar, yang makan orang lain. Tapi begitu Nabi hijrah sampai di Yasrib, sampai di Madinah, dikasih makan, ada menu sayur labu, Nabi doyan. Maka itu sahabat jadi suka sama sayur labu karena Nabi doyan. Kemudian ada bawang putih yang gede-gede tuh, dipotong-potong. Kalau kita Haji Farid suka nyiapin nasi mandi ya, tuh ada bawangnya tuh, bombay. Itu Nabi nggak makan. Karena Nabi nggak makan bawang bombay, sahabat juga ada yang nggak makan. Kenapa kamu sekarang nggak doyan bombay? Nabi nggak suka. Kata Nabi, silahkan makan. Kalau aku nggak, karena lidahku, aku buka zikir kepada Allah. Aku khawatir saat lidahku keluar kalimat lafzul jalalah ketika aku puji Allah, takut ada aroma bau bawang. Maka Nabi nggak makan bawang. Bawang aja enggak, apalagi jengkol. Kalau kita kan jengkol, masya Allah. Kalau nggak ada jengkol nggak enak makan. Kemarin Sapik makan jengkol. Oh enggak. Kemarin kan di rumah ada jengkol. Oh tahu. Tuh jengkol khas juga. Tapi habaib enggak suka jengkol, enggak suka bawang. Habaib yang suka sayur labu karena Nabi doyan sayur labu. Jadi kalau di tengah para kiai ini kumpul, kiai ini nggak berani ngambil duluan pala bandeng di Pesmol. Takut nanti kiai yang ono kedoyanannya. Yang ini takut, yang ini takut, yang ini takut, yang ini takut. Akhirnya utuh tuh pala bandeng.
abahnya Ki Haji Maulana Kamal Yusuf Paseban. Itu dikenal mulhid, orangnya rendah diri, akhlaknya luar biasa. Ketika ada pertemuan para ulama, yang disuruh baca doa dia, karena banyak ulama, dia serahin dulu yang kanan. Waktu itu Dr. Idham Khalid nyerahin lagi yang sebelah kanan, Ki Haji Ahmad Syaihu, Ketua Ittihadul Muballighin. Ki Syaihu nyerahin lagi, terus muter ini mic. Akhirnya dia lagi yang dapat. Tuh, saking rendah dirinya, adabnya. Adab di atas ilmu. Orang ilmunya banyak, nggak ada adabnya, nggak ada nilainya. Orang ilmunya dikit, adabnya luar biasa, melebihi yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Wa ida'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahlihi. Ilmu menjadi sia-sia apabila yang diajak bicara itu orang yang tidak suka ilmu, orang yang tidak demen sama ilmu. Ilmu menjadi berkembang, ilmu menjadi manfaat apabila yang diajak bicara itu orang yang haus ilmu, orang yang doyan ilmu. Ilmu kalau bisa digambar, laukana lil ilmi suratan, seandainya ilmu itu bisa digambar, ahsana suratuhu minasyamsi wal qamar wan nujum fis sama. Seandainya ilmu itu bisa digambar, maka gambarnya itu ilmu lebih terang dibanding matahari, lebih terang dibanding terangnya bulan, lebih terang dibanding terangnya bintang. Maka tahun 68-69 Duren Sawit kan belum ada listrik. Tapi kenapa langgar masjid subuh banyak yang datang? Karena mereka memahami ilmu. Ilmu yang mereka miliki itu bisa menembus kegelapan, merangsang langkahnya menjadi ringan untuk mengejar subuh berjamaah. Di mata orang yang berilmu, pahalanya kan seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Karena ilmu itu orang tua kita terangsang walaupun belum ada listrik. Kagak punya payung hujan, rumah dulu itu depannya nanam pohon sente. Apa pohon sente ya? Pohon sente yang buat payung kalau hujan, bukan buat empan ikan gerame, bukan. Ada sente yang buat empan ikan gerame, ada sente yang buat payung. Itu orang tua dulu listrik belum ada, rumahnya di depannya tanam itu buat payung. Atau nanam pohon pisang, pisangnya juga buat payung. Kalau lebaran bikin pesor dari daun pisang kan. Sekarang dari plastik pesor. Baunya udah nggak ada, udah nggak bau pesor. Tapi kalau dari daun pisang batu, itu pesor baunya wangi, dimakannya juga legit. Tapi kalau dari plastik adem, anyem. Orang dari plastik. Maka ilmu itu bisa menembus kegelapan. Yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Di atas gunung ada 4 makam syuhada Badar.
yang nguburin malaikat di atas gunung. Akses untuk bisa di puncak gunung itu butuh waktu 4 jam. Karena istirahat 3 kali jadi 5 jam. Jalan jam 7 naik 7, 8, 9, 10 11 nyampe. Saya ikut naik pakai sepatu gunung yang talinya banyak, dikasih bambu untuk membaca jalan. Kalau dipukul tanahnya longsor, jangan. Kalau tanahnya tidak longsor, naik. 5 jam saya naik sama Habib Umar Al-Hafiz. Sampai di atas gunung yang saya bingung, begitu saya sampai napas masih ngos-ngosan, di atas itu udah ada 3 gidir nasi kembuli. Naiknya aja susah, bagaimana bawa nasi kembuli? Karpet-karpet udah digelar, siapa yang gelar? Sampai jam 11 Yasin, tahlil, maulid, zuhur, sholat, makan. Habis makan pulang, turun. Enakan turunnya cepet 2 jam. Habis merosot aja. Orang tanahnya lembur, tanahnya kayak debu gitu, nggak kenceng. Maka kalau hujan di Yaman itu terlalu lama, itu dinding rumah pada hancur. Orang dari tanah dibuat. Jadi ilmu bisa menembus kegelapan, bisa meringankan beban yang berat, bisa mendekatkan yang jauh. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil anwar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arhamna wa masyaikhina wa li muallimina wa ila arwah jami'i ahli kampung Duren Sawit minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syama almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Mursidi bin Kiai Haji Maisin, wa syama almarhum Kiai Haji Munzir Tamam bin Kiai Haji Maisin, wa Kiai Haji Salim bin Abdul Qadir Basalamah, wa Kiai Habib Ahyad bin Abdullah bin Hasan, Habib Idris bin Taha Al-Haddad, wa Kiai Haji Irfan Zidni bin Haji Zuwaini wa usulihim wa furuihim Ustaz Haji Bunyamin bin Haji Dugal usulihim wa furuihim Sumilaru Ustaz Haji Abdul Jalil bin Guru Ahmad, Syama almarhum Ustaz Haji Ahmad Khatib bin Haji Jamhari, Syama almarhum Haji Ahmad bin Haji Ahyar, Syama almarhum Haji Jamhari bin Haji Mirun, Syama almarhum Haji Muradi bin Haji Ahmad. Anallah yatawasyahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la yaghib, tawassalna ilaika bil habib faqdi hajatina qarib.
فاقضي حاجاتنا قريب حاجة في الدنيا بالميسرة وحاجة في الآخرة بالمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.